Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan acara yudisium semester ke-6 tahun akademik 2023-2024 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ubara Jaya. Jauhan sama saya 6 tahun kan sepertinya. Làm việc thôi. Udah kan. Ustaz saya iya.
semester genap tahun akademik 2023-2024 yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Catatan, apabila di kemudian hari ditemukan adanya kekeliruan akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2024, Dewan Fakultas Ekonomi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Profesor Dr. Istianingsih SE, Magister Sarjana Akuntansi, S1 Manajemen, Dela Restu Cahyadi, lahir Purworejo 21 Juni 2002, judul skripsi pengaruh komunikasi dan kerjasama tim terhadap kinerja karyawan PT Fuchsia. IPK 3,84, tanggal Museum 10 Agustus 2024. Yang kedua, Tania Narindra Dewita, NEM 2020 10 325 Bekasi 6 April 2021. Judul skripsi peran budaya organisasi dalam meningkatkan kinerja karyawan di PT Putra Tama Satya Bakti dengan IPK 3,92. Yang ketiga, ini urutannya saya balik ya. Sebenarnya dia pertama. Kania Rifda Gunawan, NEM 2020 dengan judul skripsi pengaruh viral marketing desain produk melalui citra merah sebagai variabel indikator terhadap minat beli sepatu dan seterusnya gitu ya. IPK 3,92. Fadilah Nova Satrio dengan nomor mahasiswa 2020 10 31 5071, lahir Jakarta 29 Oktober 2002, judul skripsi pengaruh profitabilitas, leverage dan intensitas aset terhadap manajemen pajak dengan IPK 3,88. Yang kedua, Raja Amin Raya NEM 2020 10 31 5146, lahir di Bekasi 12 Agustus 2021 dengan judul skripsi pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan resiko perusahaan terhadap abnormal audit fee dengan IPK 3,88. Urutan pertama, Manarul Hidayat lahir di Purwakarta 6 Juli 2021 dengan judul skripsi pengaruh percakapan corporate social responsibility, kualitas laba dan risiko bisnis terhadap nilai perusahaan dengan IPK 3,92. Mohon untuk berkenan kembali memberikan piagam penghargaan. Dengan IPK 4. Ibu Agnes Supratiningsih, Sleman 22 Maret 1962 dengan judul skripsi pengaruh kompetensi kepemimpinan dan dengan judul tesis pengaruh kepemimpinan dan pengaruh kompetensi kepemimpinan dan tingkat pendidikan terhadap employee engagement melalui motivasi sebagai variabel intervening dengan IPK 4. Yang pertama, Sri Wulandari, lahir Pekanbaru 7 Juli 1981 dengan judul tesis determinan kinerja karyawan di BDC produktivitas di Universitas Bayangkara dengan IPK 4.
Dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk bisa hadir dan berdiri di depan para peserta misi. Ini sebuah kehormatan bagi kami. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada para mahasiswa yang telah pensiun. Selamat karena telah menyelesaikan satu langkah sebagai seorang sarjana dan sebagai seorang magister manajemen. Masih ada tahap lagi yang harus kita lalui, yang harus saudara-saudara dan Bapak Ibu lalui ketika ingin berkarya di dalam dunia pendidikan. Kemudian sukses ilmu yang telah didapatkan, semoga dapat memberikan kesuksesan di kemudian hari untuk berkarya di dunia industri dan dunia usaha. Tidak usah khawatir, lulusan Universitas Bayangkara sama dengan yang lain. Apalagi Fakultas Ekonomi, program FM sudah unggul, program S1 manajemen sudah unggul, S1 akuntansi sudah unggul. Artinya apa? Memiliki kualitas yang sama dengan kampus lain. Secara kualitas memiliki kemampuan dan semua yang sama. Jadi jangan khawatir bagi lulusan S1, S2 dan nanti mungkin yang lain dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bayangkara dan Jakarta. Kami sudah berpuluh tahun di dunia industri dan dunia usaha. Ketika dia masuk ke dunia industri, maka para calon-calon pekerja itu pasti ada orientasi. Gak mungkin langsung bisa bekerja. Pasti ada proses pembelajaran. Jadi gak usah khawatir. Bagi Anda lulusan Fakultas Ekonomi, SM-nya UPJ sama dengan yang lain untuk berkarya. Apa yang diperlukan dalam dunia industri dan dunia usaha? Yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa menganalisis suatu masalah. Problem solving dan decision making ini sangat penting dalam dunia industri. Maka itu yang harus kita pelajari. Bagaimana menyelesaikan sebuah masalah dalam dunia industri? Sebenarnya waktu para mahasiswa menyusun skripsi dan tesis adalah berlatih untuk menganalisis masalah, berlatih untuk menentukan sebuah bagaimana memperbaikinya, menyimpulkan sebuah permasalahan yang ada, dan yang terakhir adalah saran. Sarannya sebenarnya adalah operasional manajemen bagi kita. Sama dalam dunia itu juga gitu. Yang harus diperlukan bagaimana kita mampu menganalisis sebuah permasalahan yang ada. Karena industri yang didirikan tidak ada lain adalah untuk mencari keuntungan. Keuntungan tidak ada lain adalah pendapatan dikurangi dengan biaya. Maka saran saya yang kedua adalah dalam bekerja dalam berkarya di bidang apapun, yang sangat penting adalah kita bisa meningkatkan kinerja kita. Karena kinerja itu akan membantu revenue-nya perusahaan. Kinerja itu akan membantu revenue-nya organisasi, supaya organisasi itu bisa memiliki keuntungan, supaya bisa bertahan, supaya bisa sustainable. Itu. Kemudian yang ketiga, bagi para lulusan sarjana manajemen, sarjana akuntansi maupun magister manajemen adalah ketika kita sedang berkarya, ketika kita sedang bekerja di sebuah industri apapun, pelajari sampai khatam, pelajari sampai lulus, pelajari sampai benar-benar menguasai bidang itu, baru silakan Anda untuk bisa berkarya dengan kemampuan diri sendiri. Pengalaman pribadi saya ketika sudah 17 tahun berkarya di industri, beralih profesi menjadi seorang pendidik, beralih profesi menjadi seorang dosen, dan itu ternyata lebih mudah untuk kita aplikasi. Ngerti bagaimana yang ada di lapangan dan bagaimana mengaplikasikannya kepada para mahasiswa, dan itu adalah pokok-pokok yang harus dilakukan. Kemarin saya rilis baca sebuah berita di Tempo Media Online. BPS, data BPS berita begini, ada ratusan ribu anak muda putus asa dari kerja katanya. Ya, baru kemarin minggu inilah ada berita seperti itu. Bagi para mahasiswa lulusan FEB nggak boleh putus asa. Kenapa? Prinsip yang namanya bekerja bukan harus punya yang namanya nomor induk pegawai, bukan hanya yang punya nomor register karyawan.
rezeki yang telah Allah Tuhan berikan kepada kita. Itu prinsipnya bekerja. Prinsip rezeki hakikat yang diturunkan seperti turunnya air. Jadi kalau kita ada di bawah itu harusnya tenggelam. Tapi kenapa masih banyak hal yang susah? Masih banyak yang berita tadi di jalan tempo. Karena pasti ada penghalang yang menghalangi kita. Maka air hujan yang seperti itu tak nyampe. Maka salah satu caranya sedikit cara untuk bisa mengikis apa yang menghalangi kita. Sebenarnya penghalang itu tebal banget. Kena air yang terus turun, lama-lama rembes. Rembesan itulah yang kami sering mengatakan upah minimum regional. UMR itu mah besarnya rezeki para mahasiswa semuanya. Gak usah dipikirin. Terus bagaimana caranya? Yang sebagai penghalang itu dibuang. Ada pada hakikatnya rezeki itu dititipkan. Hakikatnya dititip. Baik kepada manusia, kepada hewan jiwa, kepada monyet itu dititipkan. Pada amal ada pohon besar. Jadi kalau monyet menghancurkan pohon besar, artinya monyet kurang cerdas, maka rezekinya tidak tidak. Begitu juga manusia. Kalau kita tahu, maka kita bisa ambil. Bukan nyari karena sudah ada. Tinggal kita ambil. Tinggal bagaimana cara mengambil. Salah satu cara yang paling penting yang harus diingat adalah bagaimana ketika kita beraktivitas dan bekerja dengan kerja rajin, kinerjanya tinggi, kinerjanya bagus, itu paling tidak telah membahagiakan pimpinan kita. Itu kata kuncinya. Ternyata rezeki itu dititipkan pada orang yang telah kita bahagia. Itu penting. Jadi dalam aktivitas apapun, mau berkarya dalam bidang apapun, kunci pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana saya bisa membahagiakan orang lain, siapapun yang ada di situ. Entah pimpinan kita, entah rekan kerja kita, entah orang tua kita, entah pasangan kita, bahagiakan orang lain. Maka itu harus kita fokus pelan-pelan, barisan pembelajaran yang ada di atas kita, akan nyampe sama kita. Itu dan yang terakhir yang dapat akan kami sampaikan adalah ketika kita punya sebuah problematika, jangan dipikul sendiri. Berat, nggak mampu kita. Kalau segala problematika hidup kita pikul sendiri, mau nyari kerja kita pikul sendiri, bingung kesana kemari kita pikul sendiri, nggak mampu. Para mahasiswa. Terus bagaimana caranya? Hadirkan dalam hati kita sang pemilik langit dan bumi. Hadirkan selalu, karena dialah yang dapat membantu kita, mempermudah kita menjadi kuat nanti bisa berpolitik. Itu yang dapat kami sampaikan. Teman-teman lulusan FEB Ubarajaya yang luar biasa. Saya mau tepuk tangan untuk Anda semua dulu. Sebelum lupa, saya mau nyapa dengan sapa khas FEB. Saya nggak bisa pantun soalnya. Tuh, nyontek dari tadi pakai AI, merasa pantunnya nggak jelas gitu. Jadi udahlah dengan gaya saya. Kalau saya sapa apa kabar, bagaimana biasanya jawabnya? Luar biasa. Luar biasanya tapi sambil tepuk tangan. Jadi mohon ditaruh dulu mungkin kuenya semua, karena saya minta Anda akan berdiri nanti ya, bangkit berdiri ketika saya sapa apa kabar. Lulusan FEB Ubarajaya bukan sama dengan lulusan kampus lain, tapi unggul dibanding lulusan kampus lain. Jadi Anda harus bangga lulus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ubarajaya. Maka tema kita yudisium ini saya sendiri yang pilih. Ya, temanya adalah lulusan FEB Ubarajaya mengukir prestasi, menginspirasi dunia. Kenapa menginspirasi dunia? Karena kita sudah world class university kan.
Sudah dengar sendiri tadi kan kesan dan pesan yang disampaikan oleh lulusan terbaik sudah menggunakan bahasa Inggris. Saya tadi ngeliatin tabloidnya, ini Pak Kapolri dengerin pidatonya Mbak Ulan atau melihat teks aja? Ya, oke. Kita akan menyapa dengan sapaan FEB yang khas ya. Jadi kalau saya sapa, kalau bangkit berdiri sambil tepuk tangan dan katakan luar biasa baik. Kalau saya sapa FEB Ubarajaya, coba saya kasih tahunya masih ingat nggak? FEB Ubarajaya, jawabnya gimana Pak? We are the best ya. We are the best itu khasnya FEB Ubarajaya. Jadi itu untuk membangkitkan giant dalam diri kita. Kenapa? Karena setiap kita itu punya giant di dalam diri kita. Oke, apa kabar Bu Dovina? Baik. Belum disuruh dulu. Coba sekali lagi. FEB Ubarajaya. Iya. Apa kabar semuanya? FEB Ubarajaya. Selamat untuk Anda semua. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu. FEB Ubarajaya memang luar biasa. Hari ini Sabtu 10 Agustus 2024. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita semua berbahagia. Saya juga ikut bahagia dan sangat bangga kepada Anda semua karena acara yudisium pada pagi hari ini sudah terlaksana dengan sangat baik, sangat hikmat, dan kalau ada kekurangan sana sini ya lumayan lah ya. Tapi saya sangat bangga dan bahagia kepada Anda semua, terutama para lulusan FEB yang luar biasa, yang saya yakinnya bahwa Anda semua adalah calon penerus di masa yang akan datang. Bukan masa yang akan datang lagi, sebenarnya mulai dengan saat ini. Tadi sampaikan Mbak Ulan di pidatonya tadi bahwa Anda sudah mendapatkan ilmu tadi, pantunnya yang tadi ya didapat. Anda ilmu sudah didapat, saatnya Anda berkarya di luar. Ya. Saya bangga dan bahagia karena ada 292 lulusan FEB Ubarajaya dari 3 prodi yang semuanya unggul. Semuanya unggul. Mulai dari akuntansi, manajemen, dan MM. Jadi Anda semua yang ada di ruangan ini adalah lulusan dari prodi yang unggul. Bukan hanya di Ubarajaya teman-teman unggulnya, karena kita mendapatkan predikat unggul ini dari lembaga akreditasi mandiri, manajemen ekonomi bisnis dan akuntansi atau Lemba. Jadi pengakuannya secara nasional. Sebelum saya lanjutkan, saya pidatonya tadi saya sudah siapkan ada 555 halaman. Izinkan saya menyampaikan penghargaan khusus dan rasa duka yang mendalam atas kepergian salah satu pilar penting dari FEB Ubarajaya, almarhum Bapak Kandidat Dr. Eri Teguh Prasetyo SEMM, Wakil Dekan 3 FEB Ubarajaya yang kata almarhum legend sebagai Wakil Dekan 3 sampai habis. Karena sudah berganti dekan, wakil dekannya tetap beliau. Wakil dekan 1-2 ganti-ganti, wakil dekan 3-nya tetap beliau. Kaprodi semuanya baru, wakil dekannya tetap beliau. Beliau berpulang 3 hari yang lalu karena sakit, dan kontribusi beliau luar biasa dalam pengelolaan bidang kemahasiswaan di FEB. Terutama teman-teman BEM pasti sangat berduka, kita sama-sama berduka karena kehilangan sosok yang sangat jujur, sangat loyal, dan paling saya percaya. Keberhasilan teman-teman semua tidak lepas juga dari kiprah beliau. Banyak prestasi yang diraih oleh teman-teman mahasiswa di FEB Ubarajaya tidak terlepas dari jasa beliau.
Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta kesabaran. Seperti disampaikan tadi, kita hari ini akan melepaskan 292 lulusan terdiri dari 236 sarjana manajemen. Mana 236? Prodi yang selalu menghasilkan lulusan terbanyak bukan hanya di FEB tapi di Ubarajaya. Terima kasih Bu Dr. Dovina yang anaknya banyak. 46 sarjana akuntansi. Mana SAK baru? Sarjana akuntansi kalau nganggur hubungi saya. Gak ada soalnya yang nganggur. Kemudian 10 orang magister manajemen yang luar biasa. Selamat untuk Anda semua. Saya yakin dan percaya bahwa di dalam diri Anda masing-masing ada giant yang tadi saya bilang. Tinggal bagaimana Anda membangkitkan raksasa itu di dalam diri Anda untuk mendampingi Anda menuju kesuksesan, meraih apapun yang Anda cita-citakan. Saya yakin dan percaya juga bahwa keberhasilan Anda hari ini adalah buah kerja keras, semangat, kegigihan, dan doa restu dari orang-orang yang mencintai Anda. Maka izinkan sampaikan salam hormat saya untuk Bapak Ibu Anda, orang tua Anda yang sudah mendukung Anda hingga sampai di titik ini. Keberhasilan ini tentu bukan sebagai akhir dari perjalanan Anda, tapi menjadi awal dari pengabdian Anda di luar sana. Saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua dan juga pada keluarga Anda semua karena sudah percaya kepada FEB Ubarajaya, dan mohon dijaga kepercayaan itu. Kami pun akan menjaga kepercayaan Anda. Teman-teman yang luar biasa, sebenarnya kita ada 11 calon lulusan dari magister akuntansi yang semuanya sudah sidang, sudah memenuhi persyaratan untuk yudisium, tetapi belum bisa kita yudisiumkan pada hari ini karena masih menunggu terbitnya sertifikat akreditasi dari Lamimba. Jadi mohon doanya juga untuk teman-teman kita yang 11 orang dari magister manajemen angkatan pertama agar mereka juga bisa segera yudisium dan berbahagia seperti Anda. Mulai hari ini Anda sudah berhak menyandang gelar SM. Sudah boleh dicantumkan mungkin di kartu undangan SAK dan MM. Tadi pagi ketemu mahasiswa di belakang, ibu nggak ngopi, kopi apa? Saya cuma mau kopi sianida soalnya. Apa kopi sianida? Kopi nama aku sianida setelah wisuda. Jangan lupa untuk teman-teman SAK dan SM segera lanjut ke S2, Maksi dan MM. Kita sudah punya Maksi dan MM kita sudah unggul. Magister akuntansi untuk Anda ketahui, wahai teman-temanku, mulai dari Bekasi, Cikarang, Karawang, nggak ada magister akuntansi, hanya FEB Ubarajaya. Boleh cek. Paling ketemu lagi bukan Universitas Cipamulang ya, Undip benar. Baru ada magister akuntansi. Karena tidak semua kampus yang punya S1 akuntansi bisa mendirikan S2 akuntansi. Kenapa? Karena doktor akuntansi masih langka. Yang seperti Pak David ini langka. Jadi tolong segera mendaftar, dan arahan Bapak Rektor, sebelum wisuda Anda daftar maka Anda dapat diskon 100% uang. Itu ya yang SAK dan MM. Segera, apalagi yang jomblo, terutama yang jomblo ya, carilah gelar master sekaligus mister.
Saatnya cari mister itu saat cari gelar master, ya, gitu. Kemudian untuk teman-teman magister manajemen 10 orang ini berarti ini harusnya kita undang sekalian Ibu Dinar di pemasaran, langsung edarkan form pendaftaran 10 orang langsung mendaftar di program Doktor Ilmu Manajemen Barajaya. Harus ya, yang biayanya paling kenceng, apalagi lulusan terbaik, tepuk tangan yang paling kenceng itu harus daftar pertama. Sudah diskon 50% plus 100% uang gedung, Pak. Siap ya, langsung daftar di FEB Barajaya. Anda harus bangga lulus dari FEB Barajaya, karena saya juga bangga punya lulusan seperti Anda. Jarang yang masih ya, apalagi di daerah Bekasi gitu ya, di Jakarta aja, di seluruh Indonesia enggak semua prodi magister manajemen akuntansi dan manajemen itu bisa terakreditasi unggul. Tahu kenapa? Karena akreditasi melalui Lamimba itu berat sekali, karena semuanya kualitatif dan berstandar internasional. Semuanya berstandar internasional karena kita mengacu pada AACSB. AACSB itu adalah ranking akreditasi untuk sekolah bisnis di dunia. Jadi FEB Barajaya sudah mengacu ke sana. Jadi izinnya Pak Soekardi ya bukan sama dengan lulusan kampus lain, tapi unggul dibandingkan lulusan kampus lain. Saya tekankan. Baik, kemudian fase kehidupan Anda selanjutnya ini saya berharap bahwa Anda benar-benar menjaga marwah Anda sebagai penyandang gelar sarjana dan magister. Sebenarnya kata kuncinya tadi, arahan saya cuma satu sih, lanjut gitu. Investasi paling keren, paling oke itu investasi level ke atas. Apa itu? Pendidikan. Saya selalu bilang kalau ke mahasiswa yang perempuan, jangan katakan kita cantik, semua perempuan cantik, tapi katakan Anda adalah perempuan cerdas, Anda adalah perempuan tangguh, Anda adalah perempuan mandiri. Maka untuk bisa mencapai itu, teruslah mencapai pendidikan yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Teman-teman yang luar biasa, untuk mengakhiri sambutan ini, izinkan saya nggak punya pantun, jangan apa, nggak bisa. Saya baca puisi aja ya, saya buat puisi 3 bulan saya siapkan puisi untuk teman-teman semua. Bayang nggak, puisinya panjang sampai 55 halaman. Judulnya Pesan Cinta. Satu pesan cinta untuk FEB, untuk lulusan FEB Barajaya. B aja sih, siap-siap banget ya dengar. Judulnya bukan kamu salah. Saya revisi judulnya Terbanglah Sarjana. Silvi jangan nangis ya, biasanya nangis. Latihan di ruangan sampai nangis. Terbanglah sarjana. Tetaplah rendah hati dan terus belajar. Teruslah berlari hingga tercapai apa yang engkau kejar. Junjung tinggi nama baik FEB Barajaya sebagai alma mater. Jaga nama baik diri Anda sendiri sebagai penyandang gelar sarjana dan magister. Terbanglah sarjana. Raihlah apa yang telah kau tetapkan. Yakinlah bahwa kau mampu. Kepakkanlah sayap-sayap yang telah engkau bina. Terbanglah sarjanaku. Ingatlah saat engkau lelah,
di sini untuk mendoakanmu. Terbanglah sarjanamu, doa dan cinta kami menyertaimu. Terbanglah sarjanamu, kami ikhlas